Bayangkan sebuah senjata yang tidak berdarah, tidak bersuara, tapi sanggup menghancurkan masa depan tanpa kamu sadari. Senjata itu bernama comfort trap, jebakan kenyamanan. Kita sering menganggap rebahan adalah hadiah setelah kita kerja seharian. Tapi jujur deh, apa kamu benar-benar lelah? Atau cuma sedang melarikan diri? Saat kamu memilih untuk tidak melakukan apa-apa hari ini, kamu sedang melakukan yang namanya seni menghancurkan hidupmu pelan-pelan. Mari kita bedah, kenapa kasur yang empuk itu sebenarnya bisa jadi kuburan bagi potensi besarmu. Apa sebenarnya yang terjadi saat kita rebahan berlebihan? Secara biologis, tubuh kita dirancang untuk bergerak, bukan untuk diam berjam-jam dan menatap layar. Kenapa ini membunuh mimpimu? Karena setiap menit yang kamu habiskan untuk menatap layar atau bermain media sosial tanpa sebuah tujuan, kamu sedang menukar futur sukses atau kesuksesan masa depan dengan kesenangan instan yang sangat murah. Menurut teori hedonic addiction, semakin kamu sering bermalas-malasan, otakmu akan semakin sulit merasa bahagia dari pencapaian yang nyata. Kamu menjadi kecanduan rasa nyaman dan sangat kosong. Lalu pertanyaan yang muncul selanjutnya, siapa korbannya? Bukan hanya mereka yang tidak punya pekerjaan, tapi juga kamu yang punya sejuta rencana di kepala tapi nol dengan eksekusi. Kamu yang bilang besok baru kita lakukan, nanti ya, sebentar lagi. Di mana medan perangnya? Medan perangnya bukan di kantor atau di sekolah, tapi dalam pikiranmu sendiri. Tokoh psikologi terkenal William James pernah berkata, tidak ada yang lebih melelahkan daripada membiarkan tugas-tugasmu menumpuk karena kamu memilih untuk rebahan. Rasa lelahmu itu bukan lelah fisik, tapi lelah mental karena rasa bersalah yang terus menghantuimu. Lalu kita sering bertanya, kapan waktu kritisnya? Saat transisi dari bangun tidur ke aktivitas pertama. Jika kamu kalah di 15 menit pertama harimu, besar kemungkinan kamu akan kalah di sisa harimu. Lalu bagaimana cara kita menghentikan pola ini? Kamu harus memahami benda yang diam akan tetap diam. Untuk bergerak, kamu butuh gaya luar. Jangan tunggu motivasi datang. Karena motivasi itu seperti tamu, dia datang sesuka hati. Kamu itu butuh yang namanya sistem. Yang pertama, jauhkan handphone dari jangkauan saat bangun. Yang kedua, yang namanya micro wins. Jangan berpikir ingin mengubah hidup dalam semalam. Cukup berdiri dan rapikan tempat tidurmu. Satu kemenangan kecil yang akan memicu kemenangan berikutnya. Solusi pertama itu adalah menggantikan identitasmu. Berhentilah labelkan dirimu sebagai kaum rebahan. Kata-kata adalah doa. Jika kamu terus menyebut dirimu malas, otakmu akan mencari pembenaran untuk tetap malas. Jadi mulai sekarang, anggap dirimu sebagai high performer yang sedang dalam masa depan yang terbaik. Latih otodisiplin setiap hari. Ingat, disiplin memang berat, tapi penyesalan akan jauh lebih berat. Disiplin itu beratnya cuma beberapa gram, tapi penyesalan beratnya bisa bertonton di masa tua nanti. Kasurmu itu mungkin terasa nyaman sekarang, tapi dia tidak akan bisa memberimu kehidupan yang kamu impikan saat ini. Mimpi itu butuh kaki untuk melangkah, tangan untuk bekerja, dan otak untuk berpikir lebih tajam. Wake up, dunia sekarang bergerak cepat. Jangan sampai kamu tertinggal hanya karena sebuah bantal. Sebelum saya akhiri video ini, ada sebuah tantangan untukmu hari ini. Coba letakkan HP-mu itu, berdiri sekarang juga, dan lakukan satu hal produktif selama 2 menit saja. Tulis dalam kolom komentar kalau kamu sudah melakukan. Mari kita lihat siapa yang benar-benar ingin berubah. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.